Yahoo! Yahoo! Oke. Ini saya buat dulu Oke. Kalau gitu suaranya lebih jelas ya. Lebih enak juga kita komunikasi. Ini juga sudah jaga jarak, jadi aman. Nah, aman ya. Saya sapa sekali lagi. Yahoo! Oke, baik. Perkenalkan, nama saya David Ricardo Wong. Mungkin udah ada bisa baca ya di situ ya. Tadi sekilas sudah disampaikan oleh panitia bahwa ada beberapa fokus konsentrasi dari pekerjaan-pekerjaan atau usaha yang saya sedang geluti. Sebenarnya untuk di Nias Barat sendiri, saya bukan kali pertama atau orang baru hadir di sini dalam rangka kedinasan. Sejak 2013 saya sudah hadir di sini berbagi dengan teman-teman ini daerah Ekula ya, ini Nias Barat. Memang pada saat itu lebih banyak fokus konsentrasinya adalah di dunia kepariwisataan. Kalau mungkin di sini ada keluarganya, adik-adiknya, atau siapapun sanak keluarganya mungkin yang pernah mengikuti event atau ajang Putri Pariwisata. Nah, di momen itu saya hadir sebagai pemateri, jadi pengajar seperti ini, kemudian sebagai juri juga. Jadi 2013 pertama kali diadakan di sini, kemudian 2016 pemilihan Putri Pariwisata Kepulauan Nias. Jadi seluruh Kepulauan Nias yang dipusatkan di sini, saya juga hadir di situ. Jadi mudah-mudahan prolog sederhana yang singkat ini bisa membuat suasana antara kita bisa lebih cair. Karena tentunya kalau audiens dengan pembicaranya itu ada korelasi tersendiri, kita untuk mendapatkan atau menyerap data-data, informasi, pengetahuan yang disampaikan itu akan lebih cepat masuknya. Ya, oke. Berarti teman-teman semua yang di sini sudah siap ya untuk materi berikutnya ya. Oke. Nah, untuk materi yang berikutnya seperti yang sudah tertera di atas, promosi produk lewat media online. Nah, di sana sudah tertera, memang ada gambarannya YouTube. Ada YouTube ya. Zaman sekarang salah satu bentuk promosi yang sangat-sangat lagi heboh-hebohnya adalah YouTube. Namun pada siang hari ini saya tidak akan masuk terlalu jauh ke sana. Saya akan jelasin secara sekilas, namun tidak benar-benar menitik beratkan tentang YouTube. Namun ada platform dari media sosial yang lainnya, yaitu Facebook dan Instagram. Karena saya merasa ini lebih familiar ke kita. Ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat-masyarakat umumnya seperti kita. Nantinya pada saat sudah semakin maju, kita bisa masuk ke ranah yang berikutnya, YouTube. Oke? Nah, sampai di sini dulu. Oke? Oke ya. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba menanyakan ke panitia, dari seluruh peserta yang di sini, apakah semuanya sudah memiliki gadget atau handphone yang ada kameranya atau setidak-tidaknya berbasis Android? Ada atau ada yang masih nggak ada? Ada beberapa yang masih belum punya ya. Nah, nggak apa-apa, mudah-mudahan setelah ini ada dapat informasi baru, dapat uang tambahan dari sini, kemudian bisa beli handphone Android seperti ini. Oke? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Karena sebagian ada materinya itu langsung berhubungan dengan handphone. Jadi kita ada prakteknya nanti ya. Jadi kita sesinya kita bagi 3. Pertama pemaparan, jadi teori. Kemudian kedua itu kita praktek langsung. Kemudian ketiga kita masuk di sesi tanya jawab. Boleh seperti itu ya? Boleh ya? Oke. Nah, untuk yang paling pertama, kita sebelum menerima atau mendengar satu momen yang disampaikan oleh pembicara, tentunya kita juga bertanya-tanya,
tujuan dia bicara di depan itu, pengetahuan yang dia ingin bagikan itu fungsinya apa? Apakah bermanfaat bagi saya atau hanya sekedar ya numpang lewat saja, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi sedikit yang melatar belakangi, begitu juga saya dihubungi di polling pertama kali. Saya ingin berbagi di sini bagaimana kita lebih memaksimalkan ada teknologi zaman sekarang, dan memang zamannya sudah masuk ke zaman itu, teknologi itu. Kita untuk mengolah sesuatu yang ada punya kita supaya bisa menjadi multiple, berlipat ganda dan menghasilkan uang. Nah, ini berlaku tadi materi pertama mengenai jahe merah ya, jahe merah. Nah, memang kita akan masuk mengenai bidang itu, namun materi yang saya berikan ini tidak terfokus hanya bisa digunakan untuk promosi jahe merah, karena saya ketahui juga tadi sudah tanya-tanya yang hadir di sini ini tidak semuanya pengusaha jahe merah, ada juga pengusaha yang lain, yang pedagang yang lain, jenis produknya berbeda-beda. Mudah-mudahan dengan materi ini nanti bisa membantu apapun jenis produk yang saudara-saudari ada di sini, mudah-mudahan bisa difungsikan pengetahuan ini, knowledge ini. Oke? Nah, dalam hal ini saya langsung masuk. Tadi kan di atas ada ditulisnya YouTube, namun saya udah bilang pertama tadi kita tidak masuk ke arah itu dulu karena memang prosedurnya cukup panjang, sedangkan kita masih familiarnya dengan yang namanya menonton YouTube. Sedangkan menjadi seorang YouTuber itu juga butuh proses, sehingga kita skip dulu untuk yang ini. Mungkin untuk materi berikutnya kita bisa menitik beratkan mengenai ini, dan pastinya audiensnya itu wajib semuanya memiliki gadget, dan kalau bisa pada saat latihan itu semuanya sudah ada data ini ya, data internetnya, sehingga bisa langsung praktek langsung pembuatan channel YouTube itu seperti apa dan segala macam ya. Hari ini kita tidak masuk ke situ. Saya yakin semua yang ada di sini, adik, kakak, bapak, ibu, saudara-saudari yang ada di sini sudah familiar dengan platform sosial media yang bernama Facebook. Ya, bisa kita bilang mungkin semua yang ada di sini sudah memiliki akun Facebook. Mungkin ya, sebagian besar ya, saya menduganya seperti itu. Karena pada saat ini yang namanya platform sosial media Facebook atau Instagram itu sudah menjadi salah satu bentuk identitas dari seseorang itu. Contoh sederhana, pada saat saya ingin menerima karyawan baru di salah satu usaha saya, selain wawancara, interview langsung, saya juga akan mengecek sosial medianya dia. Karena kenapa? Di sosial media kita bisa melihat secara garis besar orang ini tipikalnya seperti apa, orang ini karakternya bagaimana, dari apa? Dari postingannya dia, atau yang paling sederhana dari namanya dia. Ya, mungkin ada di sini masih ada yang memiliki akun Facebook itu dengan namanya yang banyak kombinasi-kombinasinya. Contoh, misalnya di sini ada yang nama Tuti. Nggak ada ya. Karena saya mau kasih contoh, jangan nanti ada salah satu di sini. Atau Mawar mungkin ya. Mawar ada nggak yang nama Mawar di sini? Ada? Ada nama Mawar? Nggak ada ya. Oke. Jadi kita ambil contoh Mawar ya. Bukan berarti menjodohkan si Mawar ya. Ini hanya sekedar gambaran saja. Nah, ada kadang-kadang kita lihat di sosial media, terutama Facebook, karena itu yang sudah paling familiar, ada namanya Mawar sang pencari cinta, Mawar yang selalu tersakiti, Mawar bla 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 bla. Itu satu. Kemudian kedua lagi, ada yang tulisannya M besar A
kasih tanda W, kasih tanda lagi, tanda lagi, tanda lagi. Ini hal yang paling sederhana melihat sebenarnya sosok diri kita. Pada saat kita lihat di sini sekarang, saya melihat kurang lebih ada 30 ya, kurang lebih ada 30 audiens ini, semuanya berbeda-beda. Yang paling ujung belakang, cowok paling belakang pakai baju hitam, sampingnya bapak-bapak kotak-kotak, ada ungunya, ibu di depan, berbeda-beda semua, sama dengan nama di sosial media. Nah, pada saat di awal sudah namanya aneh-aneh nih, namanya aneh-aneh. Menurut anda sekalian, pada saat kalian pertama kali mempromosikan sesuatu, kemudian ingin menambahkan teman baru, orang lain mau nggak meng-approve kalian kalau belum kenal ya? Kecuali misalnya keluarga, oh ini memang Facebook saya, jadi langsung diterima. Tapi normalnya kalau misalnya tidak kenal, kita melihat ini orang aneh, ini orang lebay sekali, ini orang kok norak, akhirnya tidak diterima. Sama seperti kondisi kita juga di sini. Kalau misalnya tiba-tiba nih, saya kasih contoh langsung ya, ada dua orang yang berbeda. Biar lebih gampangnya, saya kasih contohnya, ada satu yang datang dengan berpakaian rapi, pakaiannya rapi, itu semua penampilannya bagus. Kemudian yang satu lagi, dia tampilannya seperti orang gila, asal-asalan, urak-urakan, rambutnya acak-acakan, kemudian bajunya kancing hanya berapa di sini, campur-campur gitu. Pada saat orang ini ngajak kita kenalan atau menyapa kita, yang mana yang duluan kita respon? Tentunya orang yang lebih rapi, hampir mirip dengan nama di sosial media. Jadi peruntukan yang namanya nama atau panggilan di sosial media itu juga penting sekali. Saya nggak tahu, mungkin saja ada di antara kita masih menggunakan nama-nama yang unyu-unyu, lebay atau apa. Kalau memang rencananya ke depan mau menggunakan platform sosial media ini untuk mendapatkan benefit yang lebih besar, bukan hanya sekedar kita punya akun sosial media dan kerjaan kita stalking. Stalking itu nge-scroll, melihat postingan orang, oh ini dia hidupnya begini ya, ini begini ya, ini begini ya. Bagaimana kalau dibalik? Biarkan orang lain yang stalking terhadap kehidupannya kita. Biarkan orang lain yang stalking terhadap dagangan kita, terhadap jualannya kita. Jadi, jangan nanti, kenapa saya jelasin ini di awal, kita masuk ke step berikutnya, langsung mengenai promosinya, tapi tampilan awalnya berantakan. Contohnya, ada orang yang mau jual hal sederhana saja. Yang paling sering di sini, misalnya dagang ikan. Di sini ini yang paling dekat ya, ada laut, jadi banyak nelayan dagang ikan. Nah, dia dagang ikan, tampilannya urak-urakan, penuh tato, rambutnya berantakan, datang dengan marah-marah, kamu mau beli ikan nggak? Tentunya tidak. Enggak, pasti nggak mau. Tapi kalau dia datang dengan baik-baik, dengan penampilan yang bagus, tentunya juga akan membuat orang tertarik. Itu yang paling utama. Makanya saya jelasin mengenai yang namanya nama atau panggilan sebutan di sosial media. Itu penting sekali. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita memaksimalkan apa yang kita miliki sebelum masuk ke sosial media. Tentunya diolah di ada handphone, ada kamera, dan komputer dan lain sebagainya. Namun kita persingkat karena yang paling sederhana adalah handphone, ya. Nah, pada saat kita menggunakan handphone, mungkin bisa diperhatiin, ada enggak yang kita perhatiin ya, kita lihat ya, kecuali beritanya benar-benar heboh. Dia nge-posting tapi nggak banyak yang respon. Mau like-nya, mau komennya, nggak ada yang respon. Atau sangat-sangat sedikit sekali yang benar-benar kenal dengan dia baru merespon.
Sama seperti kalau kita posting dagangan, mau dagangan itu bagus pun, kalau dia lihat tidak menarik, dia juga tidak mau singgah untuk ngeklik atau melihat apa sih yang diposting. Nah, itu juga sangat mempengaruhi. Artinya, pada saat, dan ini bagian dari praktek kita siang hari ini, pada saat kita misalnya mau jual sesuatu hal, saya ambil contoh yang paling sederhana, vas bunga ya. Semua bisa kelihatan ya di sini ya, bisa ya. Oke. Jadi misalnya ada seseorang nih yang di sosial media, dia di dunia nyatanya sebagai pembuat benda kerajinan tangan yang seperti ini. Ini bisa diumpamakan nanti sebagai jahe merah, sebagai benda-benda lainnya, termasuk dagangan ikan, dagangan tani, sayur-sayur dan segala macamnya. Nah, kita ambil contoh yang ini. Pada saat ini ditaruh di sini, kemudian dia rencananya untuk memasarkan ini supaya bisa dijual, banyak orang yang tertarik dan cepat laku. Nah, dia ambil handphonenya dan asal saja foto-foto, dia tidak memperdulikan ada beberapa poin, langsung share. Nah, inilah yang saya jelasin di awal tadi. Ini nantinya membuat orang malas untuk melihatnya, malas untuk ngekliknya. Karena apa? Banyak hal yang sebenarnya dagangan orang itu bagus-bagus, tapi karena tampilannya tidak menarik, sehingga membuat orang malas untuk melihat apa sih dagangan itu. Nah, untuk itu nanti kita akan masuk prakteknya. Sekilas dulu saya jelasin. Kita akan masuk pengetahuan memang sekilas saja mengenai fotografi, karena itu salah satu bagian dari backgroundnya saya juga, dan memang penting di dalam setiap apa yang kita mau posting nantinya. Nah, kalau kita misalnya mau foto ini, nanti bisa dilihat ya, dicek ya, arah cahaya itu mempengaruhi, kecuali kita pakai profesional fotografer dengan alat yang benar-benar mumpuni. Tentunya cahaya nggak pengaruh karena ada artificial light atau tambahan lampu-lampu. Sedangkan ini kan tidak ada, dan normalnya kita menggunakan handphone ala kadarnya. Sehingga kalau contohnya ini posisinya seperti ini bisa kelihatan ya. Sorry. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada cahaya di belakang ini. Normalnya kita sebut dia bayangan, shadow. Nah, kalau saya foto dengan handphone yang seadanya, saya foto dari belakang dengan saya foto dari depan, mana lebih bagus? Dari depan. Oke, alasannya? Karena cahayanya lebih bagus ya. Nah, itu juga mempengaruhi. Jadi kita anggap ini satu benda yang benar-benar bagus, benar-benar misalnya dia makanan itu enak banget, atau dia bahan mesinnya itu benar-benar cantik banget, tapi kalau dia foto dari belakang itu akan menghasilkan satu foto yang gelap, buram, kecuali masuk lagi proses editing ya. Nah, dengan melihat yang seperti itu pada saat diposting tidak menarik. Jadi pada saat tidak menarik, kita paling sering lihat di sosial media, mungkin sekarang ada lagi yang main handphone juga, yang lagi Facebook, dia scroll, nggak menarik, lewat, nggak menarik, lewat, nggak menarik, lewat. Ya, rata-rata seperti itu, rata-rata seperti itu. Tapi misalnya pada saat dia lihat, ini kan warna-warni ini, warnanya berkilauan, cantik, terang, apa ini? Boleh juga lihat, walaupun sebenarnya saya tidak tertarik. Salah satu trik dagangan di sosial media atau online shop itu adalah dengan memanfaatkan tampilan yang dibuat menarik, padahal sebenarnya belum tentu barangnya itu benar-benar menarik. Banyak yang seperti itu. Cuman dia buat tampilannya agak-agak nyentrik, sehingga pada saat di scroll, oh apa nih yang kita perlu untuk mempromosikan barang kita,
adalah momen pada saat muncul dalam pikiran orang yang scroll ini adalah apa ini? Apa ini? Nah, kalau dia cuma lewat, udah nggak apa-apa biasa. Oke, lanjut. Sedangkan kalau ini apa ya? Walaupun dia tidak tertarik dengan barang ini, dengan dia melihat saja, ini sudah dia termakan dengan promosi kita. Mungkin misalnya si abang ini, dia tidak tertarik dengan benda ini, bunga ini. Dia tidak tertarik. Tapi pada saat dia pulang, dia ketemu dengan anggaplah pacarnya atau adiknya yang cewek atau orang yang suka dengan hal-hal yang seperti ini. Bercerita. Pada saat dia bercerita, kemudian, oh saya ada lihat tadi di sosial media itu yang kamu cari itu model yang seperti ini ada, cantik. Dia juga perpanjangan tangan dari bagian promosi. Sistem kerja promosi itu tidak selamanya si bro ini melihat ini langsung harus dia yang tertarik dan dia yang beli. Tidak. Apapun yang kita promosikan di sosial media itu jangan kita mengharapkan siapapun yang lihat pertama adalah dia langsung yang ingin beli. Karena koneksi dari seseorang itu sangat-sangat banyak dan powerful, kekuatannya besar sekali. Si abang ini tidak tertarik, tapi dia sudah ada momen yang namanya apa itu? Momen penasaran, momen ketertarikan. Pada saat dia tertarik, ini secara tidak langsung tersimpan di sini. Tersimpan. Inilah sistem kerja cara pengiklanan, advertising. Nah, pada saat ini sudah tersimpan, kemudian suatu saat nanti ada cerita berhubungan dengan ini, langsung yang pertama kali keluar dalam pikirannya dia, ada saya lihat kemarin itu di sini, bla 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 bla. Nah, itu yang harus kita dapatkan pertama kali pada saat kita ingin mempromosikan sesuatu di sosial media. Nah, kemudian ini tadi berhubungan dengan cahaya. Kita sekilas-sekilas saja ya, berhubungan dengan cahaya. Nah, kemudian satu foto atau tampilan yang muncul di sosial media membuat dia benar-benar menarik. Satu, cahayanya bagus. Kemudian kedua, warnanya bagus. Nah, kemudian ketiga, gambarnya tajam, gambarnya jelas. Jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu bentuknya bagus, atau kadang-kadang kita ada lihat ya ada wajah orang tapi burung-burung gitu. Tentunya walaupun orangnya cantik atau ganteng, pas lihat itu enggak lah, lanjut. Sama seperti dagangan. Dagangan juga seperti itu. Hal yang mau kita promosikan juga seperti itu. Pada saat kita lihat dia menarik, mau itu benar-benar bagus atau tidak bagus di dalamnya, masalah belakangan. Sistem promosi yang dipikirkan adalah bagaimana cara mencari klik orang penasaran apa itu. Oke. Nah, kemudian kita masuk di dalam yang namanya satu benda, barang, produk yang ingin kita pasarkan di sosial media. Kita harus memperhatikan yang namanya cover. Dalam hal contohnya seperti produk ini, kita sebutnya packaging atau kemasan. Nah, kalau misalnya sesuatu hal itu dibuat dia tampilannya, contoh, saya posting jualan tentang jahe merah. Saya foto bubuknya, kemudian saya buat postingan, siapa mau jahe merah bisa cari saya, harga sekian. Ini satu skenario ya. Kemudian yang kedua, saya sudah buat packingan yang seperti ini. Saya kasih nama, buat dia seperti ini akan membuat dia lebih menarik. Baru skenario kedua, kita ambil 3 skenario aja. Skenario ketiga, ada jualannya seperti ini, udah di packaging rapi dan ditambahkan dengan embel-embel lain. Embel-embel lain itu apa? Satu, testimoni. Testimoni itu atau pengertian lainnya adalah kesaksian. Contohnya, belilah ini
jahe merah, produknya sudah terbukti, terus di bawahnya ada muncul nih screenshot dari orang yang sudah pernah minum. Ya, saya minum ini dan khasiatnya bla 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 bla. Sehingga ini lebih menguatkan kita. Kadang-kadang klik pertamanya adalah membuat orang penasaran, membuat orang tertarik. Apa sih itu? Setelah itu yang kedua, bagaimana membuat orang bukan cuma sekedar tertarik melihat, tapi tertarik ingin membeli. Karena apa? Ada benefit lain, ada manfaat lain, ada tambahan manfaat yang bisa didapatkan dari produk itu. Nah, banyak orang sekarang kritis, tidak cepat percaya dengan sesuatu hal yang diposting. Karena kenapa? Memang kita tidak bisa memungkiri begitu banyak hoax, begitu banyak berita bohong yang bilangnya A ternyata nggak benar. Ini khasiatnya begini, ternyata nggak benar. Hanya supaya barangnya laku saja. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Jadi, di luar dari yang namanya kemasannya atau tampilannya atau covernya tadi, kita juga harus memperhatikan tambahan-tambahan informasi lainnya, yaitu contoh yang sederhananya tadi, testimoni atau kesaksian. Kemudian kedua, mungkin ada video singkat pengemasannya. Apakah cara pengerjaannya higienis? Apakah cara pengerjaannya benar-benar bagus, bersih, dan segala macamnya? Ini juga mempengaruhi. Ada terkadang kita melihat satu bentuk produk, khususnya makanan atau berhubungan dengan hal yang seperti ini, tapi dikemasnya asal-asalan. Atau ada orang buat kue, contohnya ya, orang buat kue. Masa dia buat kue tidak dengan memakai alat-alat yang seperti itu ini untuk kepala, sehingga kalau ada keringat itu tidak jatuh langsung di kuenya. Nah, dia buat kue, apalagi dia buat secara langsung. Ada yang mau beli kue ini, dia buat kuenya. Lagi dia buat kue, kelihatan nih dia berkeringat, ini netes ke sini. Dia misalnya entah buat kue bakpao lah ya misalnya ya. Dia lagi ngadu-ngadu adonannya, jatuh-jatuh nih di sini. Saya mau nanya, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang ada di sini, mau nggak beli bakpao yang itu? Walaupun misalnya lagi kepengen nih, saya lagi pengen makan bakpao, muncul nih, ada bakpao. Jadi yang pertama udah terpenuhi, yaitu rasa penasarannya. Saya klik dia, saya tonton dia. Pada saat saya tonton, saya lihat nih, kok dia cara buatnya seperti ini. Akhirnya jadi beli sendiri. Pertanyaannya, jadi beli nggak? Tidak jadi beli kan? Karena kenapa? Kita melihat itu kondisinya seperti itu. Sama. Pada saat kita promosi, kita buat yang seperti ini, itu juga sangat-sangat mempengaruhi. Nah, singkat-singkat saja ya, karena waktunya juga terbatas. Kemudian ada lagi yang dibilang dengan manfaat produk. Ini bisa kita sertakan. Contohnya, kita taruh, anggaplah ini jahe merahnya tadi. Pada saat kita taruh postingannya seperti ini saja, kita hanya foto, kemudian posting, tanpa ada embel-embel memberitahukan data tentang ini. Hanya kita kasih tahu ini adalah jahe merah. Mungkin ada yang beli, tapi orang-orang tertentu yang benar-benar sudah mengkonsumsi jahe merah, itu pun dia masih mikir-mikir juga. Sedangkan kalau misalnya ini kita kasih bendanya, kemudian di bawahnya kita tulis mengenai jahe merah, kita kasih testimoninya, ada orang yang sudah pernah mengkonsumsinya, apa khasiatnya, apa manfaatnya, kita tulis di bawah ini lagi. Ini sudah ada sertifikasi dari bla 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 bla. Ini manfaatnya berdasarkan dari informasi ini. Ini sudah jelas seperti ini. Jadi pada saat kita melihat satu postingan itu dengan data yang begitu lengkap, kita udah nggak banyak bertanya-tanya lagi. Yang selanjutnya kita lakukan adalah mengklik bagaimana cara supaya kita beli, supaya kita bisa mendapatkan produk itu. Ini juga perlu diperhati. Nah, ada satu tambahan lain kalau untuk produk-produk yang seperti Kak Iren pasarkan jahe merah ya, yaitu
takaran atau dosis, atau siapapun yang melihat sosial media ke depan itu mengetahui bahwa jahe merah ini yang sudah dibuat dari tepung ini seperti apa? Apakah 2 sendok, 1 sendok, setengah sendok, atau orang dewasa, anak-anak, apakah sama semua cara minumnya? Sama seperti minum obat. Nah, jadi kalau misalnya dia dijelasin di situ bahwa penggunaannya harus sekian-sekian, dosisnya untuk orang dewasa misalnya 2 sendok, untuk anak-anak 1 sendok, diseduh dengan air panas sekian perbandingan air dan ini sekian, sehingga membuat orang yang ingin berbelanja produk kita tadi tidak perlu terlalu banyak pertanyaan lagi, sudah langsung sudah langsung deal untuk belanja. Ini poin-poin dasar yang perlu kita ketahui supaya dagangan kita atau produk yang kita pasarkan di sosial media itu bisa cepat direspon orang, supaya cepat juga dibeli atau dibelanjakan oleh orang-orang. Oke. Kemudian yang berikutnya, satu lagi ada dia disebut cara penyampaian atau tata bahasa, tutur kata. Nah, pada saat seseorang menjual atau menawarkan sesuatu hal yang baik, tapi dengan cara yang kurang baik, tentunya kita juga akhirnya jadi malas belinya. Tulisan kata-katanya berantakan, tulisan kata-katanya asal-asalan, tentunya membuat orang yang melihat ini apaan, dia benar-benar serius nggak menjual barang ini. Nah, jadi jangan terlalu buru-buru melihat ada satu postingan dan saya punya produk tertentu, saya foto, saya kasih masuk di sosial media, contohnya Facebook. Jangan terlalu buru-buru. Zaman sekarang banyak nih anak-anak muda, remaja yang sudah mengenyam pendidikan, ya setidak-tidaknya sampai SMA, mereka sudah bisa lebih menyusun tutur kata yang baik pada saat memberikan kata-kata di promosi produk. Itu juga penting. Memang kita merasa halnya sederhana sekali, namun ini sangat berpengaruh. Oke? Kemudian pada saat kita ingin memasarkan satu produk tertentu, mungkin kita ketahui ya, di sosial media ada banyak grup. Jadi kalau tadi Facebook akun pribadi, kemudian ada grup-grupnya. Nah, grup ini adalah yang mengelompokkan. Contohnya, ini ada grup menjual barang-barang otomotif. Ini ada grup jual barang-barang dagangan tentang kesenian. Ada grup jual tentang obat-obatan herbal dan segala macam. Pada saat si ibu atau si abang, siapapun yang ada di sini, dia mau jual produk herbal, tapi dia postingnya di grup otomotif, grup tentang misalnya mobil, tentang sepeda motor, tentang barang-barang spare part. Kira-kira laku nggak? Tentunya tidak laku. Karena apa? Orang-orang yang ada di dalam sana adalah orang-orang yang tertarik dengan dunia otomotif. Artinya apa? Segmentasi pasar itu sangat penting. Jangan kita misalnya, contoh, maaf kata, ada orang yang ingin jual makeup alat kecantikan, entah itu alat-alat kecantikan wajah, kemudian dia tawarkan ke, contohnya bapak yang di belakang ini, Pak, ini bagus loh produknya, bisa buat bapak jadi cantik gini. Mungkin nggak dia beli? Sangat kecil kemungkinan untuk dia beli. Tapi lebih cocok untuk ditawarkan ke siapa? Ke tentunya, misalnya adik ini. Nah, karena dia lebih membutuhkan. Ini yang disebut dengan segmentasi pasar. Jangan asal-asal, oh karena saya punya produk dan produk ini pasti bagus. Cuman bagusnya dia pun tidak semua orang membutuhkan. Tidak semua orang perlu produk ini. Artinya apa? Kita perlu memetakan, perlu untuk mencari tahu produk ini cocoknya sama siapa. Nah,
kalau misalnya ada orang contohnya alergi makan ikan, kemudian kita tawarkan dia ikan, kira-kira dia beli nggak? Tentunya enggak ya, tentunya dia nggak beli. Jadi ini adalah hal-hal atau trik yang bisa kita lakukan supaya mempermudah produk-produk kita itu masuk ke masyarakat atau siapapun yang akan menjadi buyernya kita, menjadi pembeli dari produknya kita. Nah, kemudian kita harus melihat juga dengan yang namanya kondisi atau situasi pasar pada saat ini. Contohnya, tadi sudah dijelaskan di awal, misalnya sekarang momen kondisi pandemi virus corona COVID-19, dan seperti yang sudah dijelaskan di materi yang pertama tadi, salah satu yang bagus untuk dikonsumsi bisa untuk mencegah atau menghindari kita dari paparan virus ini, salah satunya dengan mengkonsumsi jahe merah. Contohnya seperti itu ya. Nah, berarti momen yang sekarang ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita memasarkan produk ini. Kalau misalnya saat ini, contohnya orang-orang lagi kesusahan dari segi ekonomi, momen pandemi, saya kemudian memasarkan contohnya mobil baru, rumah baru, atau barang-barang properti yang lainnya. Tentunya mungkin orang-orang yang ditawarin akan bilang, jangankan untuk itu, saya sekarang sedang pikirkan perut saya, makanan, bukan nyari benda-benda yang ya itu bisa lah nanti. Artinya apa? Kondisi pasar atau kondisi masyarakat pada saat ini itu juga sangat mempengaruhi jika kita mau produk kita ini cepat laku, cepat terpasarkan. Nah, kemudian berhubungan dengan ini lagi, kita perlu untuk mengenali target pasarnya kita. Jangan kita misalnya ingin memasarkan sesuatu benda yang lebih cocok ke si A daripada si B, tapi kita kasihnya ke si B. Artinya apa? Si adik ini lebih membutuhkan produk tadi ya, contohnya kosmetik ya. Tentunya kita lebih bagus untuk menawarkan ke adik ini daripada ke kawan ini. Tentunya kans atau persentase kemungkinan untuk laku barang ini jauh lebih besar ketika kita sudah mengetahui orang itu butuh atau tidak butuh produk yang kita pasarkan. Jadi jangan asal-asal saja, yang penting ada produk, foto, posting, kemudian nanti merasa kecewa. Kok saya sudah posting begitu banyak dagangan, tidak laku-laku. Kok saya posting begitu banyak dagangan, tidak ada yang merespon. Nah, jadi kenali trik-triknya, kenapa ini ada orang yang posting sesuatu yang merespon banyak sekali, ada orang posting sesuatu bagus tapi tidak ada yang respon. Oke, itu yang perlu dipelajari lagi. Kemudian mengenai packaging, tadi kita udah masuk ya, packaging atau kemasan itu udah masuk. Kemudian bentuk promosinya. Nah, biasanya nih mungkin saudara-saudari juga sudah tahu selama ini, pada saat awal-awal berusaha, misalnya ini ada produk yang baru, benar-benar baru, contohnya jahe merah ini, kita bisa kasih bentuk promonya misalnya buy one get one, beli satu dapat satu lagi, jadi dapatnya dua. Nah, atau sebelum kita kasih jual, kita kasih tester. Jadi kita biasanya itu kalau di kota-kota besar ya, di mall itu ada, contohnya kita mau jual produk ini, ada yang sudah diseduh duluan, entah tehnya atau jahe merahnya udah diseduh dan kasih coba. Bahkan kosmetik banyak, parfum juga banyak, dibuat tes dulu, tester, dites, buat dia cium, dari yang tidak tertarik, misalnya, kemudian dia cium wangi atau dia minum seger, dia akan tertarik. Ini juga bagian dari promosi. Ini perlu untuk diketahui juga. Nah,
Berikutnya ada yang namanya servis atau pelayanan. Pada saat ada orang yang berbelanja ke kita, bukan cuma berbelanja secara langsung, kita ngomonginnya lebih ke sosial media. Kita meresponnya baik, kita meresponnya, cara responnya juga dengan sopan. Kemudian sebisa mungkin kalau memang sudah mau terjun untuk berusaha di bidang media online, kita untuk standby dengan handphone kita, standby dengan dagangannya kita. Bagaimana perasaan Bapak Ibu contohnya mau beli satu barang, ngeklik nih, terus nanya, Kak kalau yang ini bagaimana ya, kalau ini belinya bagaimana, kalau ini, dan bla 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 dengan pertanyaan lainnya. Tapi 2 hari kemudian, 3 hari kemudian baru dijawab. Tentunya udah malas duluan, atau mungkin karena lama nunggu udah cari di tempat yang lainnya. Padahal mungkin lebih bagus barang ini tadi, tapi mungkin saja dicari di tempat yang lainnya. Jadi proses servis itu, pelayanan yang cepat itu sangat penting, sangat berpengaruh juga. Nah, kemudian masuk yang terakhir-terakhirnya nih, ada yang kita sebut dengan follow up. Jadi contohnya, ini si kakak sudah pernah beli produknya kita. Ini si abang baru beli 1 kali, ini udah beberapa kali. Ini si kakak baru mau membeli, tapi belum beli. Nah, jadi, tapi dia udah nanya ya, makanya bisa berhubungan ya. Jadi ini udah nanya, ini udah beli sekali, ini udah beli berkali-kali, udah langganan. Nah, yang saya bilang di sini mengenai follow up adalah kita per rentang waktu yang tentunya itu masing-masing berbeda-beda, kita yang tentuin sendiri. Kita bisa bertanya, contohnya seperti ini tadi obat-obatan atau herbal. Kita tanyain, misalnya 2 hari atau 3 hari kemudian, Kak, setelah penggunaan ini bagaimana? Apa yang kakak rasakan? Ada kondisi yang lebih baik nggak? Atau ada kendala atau apa segala macam bla bla bla. Nah, pada saat seseorang penjual ramah dan mau tahu tentang kondisi bukan barangnya saja, tapi kondisi si pembeli atau pasiennya setelah dia beli itu, tentunya kita ada rasa senang, ada rasa nyaman. Lain kali, mungkin pada saat itu kita tidak beli lagi karena masih ada. Tapi pada saat barang kita yang kita beli tadi itu sudah habis, kita cari ke siapa? Apa cari ke orang lain yang baru lagi, atau ke penjual yang ramah ini? Tentunya ke penjual yang sudah ramah ini. Nah, itulah yang perlu untuk ditindaklanjuti, di follow up, untuk dicari tahu bagaimana perkembangan selanjutnya. Jangan hanya sudah, yang penting udah laku sekarang, ya sudah, bodo amat. Ke depan nggak peduli lagi. Jangan. Kalau memang mau produk kita itu long last, bisa jalannya panjang, usaha dagang kita itu bisa berkembang terus, kita harus bisa untuk memfollow up. Banyak orang yang malas untuk melakukan proses follow up ini karena merasa yang penting barang saya kan sudah laku, ngapain lagi saya untuk capek-capek nanyain dia hasilnya seperti apa dan segala macamnya. Tapi ini sesuatu hal yang penting. Jadi kalau memang mau sukses di bidang dagang online, ini salah satu hal yang perlu diperhatikan. Dan terakhir, tadi udah disinggung di awal mengenai testimoni atau kesaksian. Jadi contohnya seperti si kakak ini tadi, dia sudah konsumsi dan ada perkembangan, bisa chat dengan dia, minta bantu untuk, Kak, boleh nggak berbagi testimoni, boleh nggak berbagi kesaksian bahwa ya saya sudah menggunakan produk ini dan hasilnya demikian. Nah, hasil dari percakapan itu kita bisa screenshot ya, zaman sekarang ya, tangkap layar ya, screenshot atau capture screen. Kita screenshot, kemudian kita posting lagi. Hal-hal seperti ini akan memperkuat keinginan orang-orang yang baru pertama kali melihat produk kita menjadi bagus juga nih, reviewnya banyak, ulasannya bagus-bagus, respon orang bagus, udah saya belanja sama dia aja. Karena di zaman sekarang yang jualan jenis yang sama melalui media itu sangat banyak.
Misalnya yang jual handphone jenis A yang ini, yang menjualnya mungkin bisa 1000 orang. Tapi apa yang membuat orang ini belinya ke kita, bukan ke yang 999 lainnya? Itulah dia tadi yang sudah saya paparkan sebelumnya. Mudah-mudahan materi ini, teori singkat ini itu bisa bermanfaat. Nah, kemudian itu udah selesai ya sesi yang pertamanya. Kita masuk yang berikutnya, praktek. Prakteknya tentunya saya tidak bisa buat sekaligus semuanya untuk melakukan itu. Bisa kita buat di sini ini ada 4 grup ya, kita anggap aja 4 grup. Setiap satu grup kita kasih perwakilan 1 orang. Nah, terserah dari grupnya, terserah dari barisannya ini, siapa yang mau maju ke depan untuk melakukan langsung prakteknya, uji cobanya langsung dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi tentunya orang tersebut wajib sudah memiliki handphone setidaknya berbasis Android atau punya kamera. Ya, boleh masing-masing baris itu maju satu orang untuk bisa langsung ngetes nih di depan sini. Ya, ini abang ini sudah satu ya dari grup ini. Kemudian, oke. Nah, ini udah 3 cowok ya, 1 cewek. Oke, boleh. Oke, semua bisa kelihatan ya dengan saudara-saudari yang ada di depan sini. Nah, jadi contoh sederhananya saja.